Halo, bertemu kembali di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang ruang hasil kali dalam. Kali ini kita akan mendefinisikan sudut pada ruang hasil kali dalam. Di ruang vektor Rn, kita sudah membuktikan bahwa sudut terkecil antara vektor U dan vektor V adalah theta yang sama dengan cosinus inverse dari hasil kali titik U dengan V dibagi dengan panjang U dan panjang V. Hal ini valid karena di ruang vektor Rn yang dilengkapi dengan hasil kali titik berlaku ketaksamaan Cauchy-Schwarz, yaitu hasil kali titik antara U dan V dibagi dengan panjang U dan panjang V nilainya lebih besar sama dengan -1 dan lebih kecil sama dengan 1. Sehingga fungsi ini bisa terdefinisi. Sekarang kita akan buktikan bahwa ketaksamaan Cauchy-Schwarz dapat diperumum di ruang hasil kali dalam. Jadi jika U dan V adalah vektor di ruang hasil kali dalam V, maka nilai mutlak dari hasil kali dalam U dan V lebih kecil atau sama dengan panjang U dikalikan dengan panjang V. Buktinya sebagai berikut. Jika U sama dengan 0, maka kita dapatkan hasil kali dalam U dengan V akan sama dengan 0. Di lain sisi, panjang U, ya panjang vektor, itu kan tidak negatif. Jadi kita dapatkan ketika U sama dengan 0, maka ketaksamaan ini berlaku. Sekarang misalkan U tidak sama dengan 0, perhatikan hasil kali dalam TU plus V dengan dirinya sendiri. Di sini T adalah sembarang skalar. Menurut aksioma hasil kali dalam suatu vektor dengan dirinya sendiri besar sama dengan 0. Jadi kita dapatkan pertidaksamaan ini. Kemudian hasil kali dalam ini kita bongkar dan kita dapatkan ekspresi ini. Lalu dengan memisalkan hasil kali dalam U dengan U adalah A, 2 kali hasil kali dalam U dengan V adalah B, dan hasil kali dalam V dengan dirinya sendiri adalah C, maka kita dapatkan AT kuadrat tambah BT tambah C lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kalau kita pandang ini sebagai bentuk kuadrat ya atau parabola, maka kita dapatkan bahwa parabolanya selalu berada, jadi kalau T itu adalah sumbu yang mendatar, maka parabolanya selalu tidak ada bagian parabola yang berada di bawah sumbu T. Dengan demikian, persamaan kuadrat AT kuadrat tambah BT tambah C sama dengan 0 itu hanya mempunyai akar tunggal atau tidak mempunyai akar. Dengan demikian, diskriminannya akan lebih kecil atau sama dengan 0. Jadi kita dapatkan B kuadrat kurang 4AC kecil sama dengan 0. Artinya kita punya 4 kali hasil kali dalam U dengan V dikuadratkan dikurang 4 dikalikan dengan hasil kali dalam U dengan U dikalikan dengan hasil kali dalam V dengan V. Ya, yang ini adalah B kuadrat, kemudian yang ini adalah A, dan yang ini adalah C, akan lebih kecil atau sama dengan 0. Ya, kemudian Anda pindah ruas, kemudian kedua ruas sama-sama dibagi 4, kita dapatkan pertidaksamaan yang ini, yang artinya kita punya nilai mutlak dari hasil kali dalam U dengan V lebih kecil atau sama dengan panjang U dikalikan dengan panjang V. Ya, atau setara dengan mengatakan bahwa hasil kali dalam U dengan V dibagi dengan panjang U kali panjang V akan lebih besar atau sama dengan -1 dan lebih kecil atau sama dengan 1. Oke, jadi kita sudah buktikan bahwa untuk setiap U dan V di suatu ruang hasil kali dalam, kita punya kondisi ini.
Akibatnya, kita bisa mendefinisikan sudut di ruang hasil kali dalam serupa seperti mendefinisikan sudut di Rn. Jadi sudut terkecil antara vektor U dan V di suatu ruang hasil kali dalam itu adalah cosinus inverse dari hasil kali dalam U dengan V dibagi dengan panjang U kali panjang V. Nah, kemudian di ruang hasil kali dalam kita juga mendefinisikan dua vektor ortogonal. Nah, dua vektor ortogonal itu ketika tetanya sama dengan pi per 2. Ya, atau dengan kata lain, yang di dalam ini sama dengan 0. Jadi artinya hasil kali dalam U dengan V sama dengan 0. Jadi U ortogonal dengan V jika hasil kali dalam mereka sama dengan 0. Oke, mari kita lihat contohnya. Tentukan kosinus sudut antara vektor A dan vektor B di R2 yang dilengkapi dengan hasil kali dalam seperti ini. Jika hasil kali dalamnya adalah hasil kali titik, Anda bisa cek bahwa A ortogonal dengan B. Nah, namun karena hasil kali dalamnya berbeda dengan hasil kali titik, kita akan lihat bahwa di sini A tidak ortogonal dengan B. Nah, untuk menghitung kosinus sudut antara A dan B, maka kita memerlukan hasil kali dalam A dengan B, dapat dihitung sama dengan 2. Kemudian panjang vektor A sama dengan akar 14. Panjang vektor B sama dengan akar 11. Dengan demikian, kosinus sudut terkecil antara A dan B itu adalah 2 per akar 154. Jadi mereka tidak ortogonal ya. Baik, sekarang kita lihat definisi komplement ortogonal di ruang hasil kali dalam yang definisinya serupa dengan komplement ortogonal di Rn yang dilengkapi dengan hasil kali titik. Misalkan W adalah subruang dari ruang hasil kali dalam V, komplement ortogonal dari W yang kita notasikan dengan W per adalah semua anggota V yang ortogonal dengan semua anggota W. Berikut adalah teorema yang berkaitan dengan komplement ortogonal. Jika W adalah subruang dari ruang hasil kali dalam V, maka W ortogonal adalah subruang dari V. Selanjutnya, irisan dari W dengan W ortogonal hanyalah vektor 0. Baik, kita akan lihat buktinya. Yang A, kita akan membuktikan bahwa W ortogonal adalah subruang dari V. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa vektor 0 ini ada di W ortogonal. Mengapa? Karena hasil kali dalam 0 dengan sembarang anggota W akan sama dengan 0. Ya, ini sifat yang bisa dibuktikan dari aksioma hasil kali dalam. Jadi dengan demikian bahwa W ortogonal tidak hampa. Yang kedua, dari definisi jelas bahwa W ortogonal merupakan subhimpunan V. Yang ketiga, kita akan buktikan bahwa W ortogonal tertutup terhadap penjumlahan. Jadi kita ambil dua anggota di W ortogonal, misalkan X dan Y. Kemudian kita akan buktikan bahwa X tambah Y juga ada di W ortogonal. Nah, untuk membuktikannya, kita memerlukan anggota di W besar. Kita ambil sembarang anggota di W besar, misalkan W kecil. Kemudian lihat hasil kali dalamnya. Menurut aksioma hasil kali dalam, hasil kali dalam X tambah Y dengan W adalah hasil kali dalam X dengan W ditambah hasil kali dalam Y dengan W. Nah, karena X anggota W ortogonal dan W kecil anggota W besar, maka hasil kali dalam mereka sama dengan 0. Begitu juga dengan ini, hasil kali dalamnya sama dengan 0. Dengan demikian, hasil kali dalam X tambah Y dengan sembarang anggota W sama dengan 0. Jadi, X tambah Y anggota W ortogonal. Selanjutnya, kita akan buktikan bahwa W ortogonal tertutup terhadap kali skalar. Kita ambil X anggota W ortogonal, kemudian sembarang skalar alfa.
kita akan buktikan bahwa alfa X anggota W ortogonal. Kalau gitu kita ambil sembarang anggota di W besar, misalkan W kecil, kemudian lihat hasil kali dalamnya. Menurut aksioma hasil kali dalam alfa X dengan W sama dengan alfa dikalikan dengan hasil kali dalam X dengan W. Nah, karena X anggota W ortogonal dan W kecil anggota W, maka hasil kali dalam mereka sama dengan 0. Jadi kita dapatkan ini dengan demikian alfa X ortogonal dengan sembarang anggota W. Jadi kalau begitu alfa X anggota W ortogonal. Jadi dengan demikian W ortogonal tertutup terhadap kali skalar. Jadi dari 4 poin ini kita sudah buktikan bahwa W ortogonal merupakan subruang dari V. Oke, baik, selanjutnya kita lihat bukti yang bagian B. Kita akan buktikan bahwa irisan W dengan W ortogonal adalah vektor 0. Yang pertama, karena W dan W ortogonal adalah subruang, maka mereka memuat vektor 0. Akibatnya vektor 0 atau himpunan yang memuat vektor 0 yang hanya memuat vektor 0 itu merupakan subhimpunan dari W iris W ortogonal. Nah, sebaliknya kita ambil sembarang anggota W iris W ortogonal, misalkan X, kemudian tinjau hasil kali dalam X dengan dirinya sendiri. Nah, dengan memandang karena X anggota W di iris W ortogonal, maka X anggota W dan X juga anggota W ortogonal. Nah, dengan memandang bahwa ini anggota W dan yang ini merupakan anggota W ortogonal, maka hasil kali dalam mereka sama dengan 0. Menurut aksioma hasil kali dalam, jika hasil kali dalam X dengan dirinya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0. Jadi kita dapatkan setiap kali kita ambil anggota di W iris W ortogonal, maka anggota itu adalah vektor 0. Jadi dengan demikian kita punya bahwa W di iris W ortogonal merupakan subhimpunan dari himpunan yang isinya vektor 0. Oke, dari 2 poin ini berarti kita telah membuktikan apa yang kita inginkan. Baik, sebagai latihan Anda bisa kerjakan 2 nomor ini. Nomor 1 ini adalah perumuman dari teorema Pythagoras. Kemudian nomor 2, Anda diminta membuktikan jika W ortogonal dengan beberapa vektor, maka W ortogonal dengan sembarang kombinasi linear dari vektor-vektor tersebut. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan sampai bertemu di video berikutnya.